Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ini. Itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, Bang cukup viral di media sosial. Kami dari Polres Bantul akan menyampaikan konferensi pers terkait peristiwa atau kejadian pengeroyokan dan pengrusakan secara bersama-sama terhadap orang ataupun barang, dalam hal ini kendaraan, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022. Dalam kasus ini sendiri ada dua peristiwa. Yang pertama adalah peristiwa tabrak lari, di mana karena korban dari kasus pengeroyokan dan perusakan ini panik. Sebelumnya ada cekcok dengan beberapa orang di salah satu tempat makan. Kemudian panik, berusaha untuk melarikan diri, kemudian menabrak beberapa orang. Untuk kasus tabrak lari ataupun laka lantasnya ini sudah kami tangani. Malam itu juga kami perintahkan Kasat Lantas bersama unit lantas atau Kadit Lantas Polsek Kasihan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak baik yang menabrak maupun yang ditabrak. Dalam kasus ini kedua belah pihak, baik yang menabrak maupun yang telah ditabrak, sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, membuat surat kesepakatan bersama di mana penabrak bersedia mengganti seluruh kerusakan yang diakibatkan, dan memang kerusakannya tidak terlalu banyak, hanya keserempet, dan akhirnya sepakat untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Kemudian untuk peristiwa keduanya atau lanjutan dari tabrak lari tersebut, karena yang merasa ditabrak tidak terima, kemudian berusaha mengejar pelaku tabrak lari, dan beberapa masyarakat juga ikut terprovokasi karena ada yang meneriakkan maling-maling, sehingga terprovokasi ikut juga mengejar pelaku tabrak lari ini. Dan tepatnya di perempatan Taman Tirto, perumahan Taman Tirto, kendaraan terhenti, dan disitulah terjadi kasus pengeroyokan dan pengrusakan secara bersama-sama yang dilakukan oleh beberapa orang, yang saat ini sebagian sudah kita dapat amankan, yang mengakibatkan korban mengalami luka memar, kemudian terjadi juga kerusakan terhadap mobil milik korban, kurang lebih kerugiannya sekitar 50 juta karena kaca depan pecah, spion dan sebagainya, ditaksir 50 juta lebih. Tentunya atas kasus pengrusakan ini kami tidak tinggal diam, karena bagaimanapun ini tidak bisa kita biarkan. Kita tegas agar hal ini tidak terulang. Sekali lagi kita tegas, jangan coba-coba melakukan hal-hal seperti ini. Kami langsung melakukan penyelidikan. Tadi malam sekitar jam 11.00 WIB, kami dapat mengamankan 3 orang pelaku, dan ini akan terus berkembang. Akan kami sampaikan nanti apabila kami sudah mengamankan pelaku-pelaku lainnya. Karena terindikasi ada 6 orang lebih, kami baru dapat mengamankan 3 orang. Adapun pelaku yang kami amankan 3 ini sudah berada di samping kanan saya. Yang pertama adalah saudara ATW. Saudara ATW
22 tahun, alamatnya di Banyumas, Jawa Tengah. Perannya yakni yang pertama, yang bersangkutan ikut mengejar, kemudian naik di atas kap mobil dan memukul kap mobil sebanyak 1 kali, kemudian menendang pengemudi dari atas kap mobil sebanyak 2 kali mengenai korban, kemudian memukul pengemudi 1 kali mengenai kepala bagian belakang. Jadi yang bersangkutan tidak hanya melakukan perusakan, tapi melakukan pemukulan, penganiayaan terhadap korban. Ini peran dari saudara ATW. Dari saudara ATW dapat kita sita barang bukti baju yang digunakan. Ini bisa dilihat, nanti di video juga ada bajunya, sudah kami sita. Untuk alat-alat yang digunakan sebagian masih kita simpan di Polsek Kasihan untuk barang bukti pecahan-pecahan batu dan sebagainya. Tapi ini baju yang digunakan oleh pelaku pada saat menaiki kap mobil, melakukan pemukulan dan menendang pengemudi mobil tersebut. Untuk motifnya sendiri, hasil pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, karena yang bersangkutan merasa menjadi korban tabrak lari sehingga mengejar dan melampiaskan kekesalannya dengan melakukan pengeroyokan dan pemukulan. Namun ini tidak dibenarkan, sekali lagi tidak dibenarkan. Kemudian yang kedua adalah saudara dengan inisial MDK, Sleman, kelahiran Sleman, 21 tahun, alamat Condong Catur, Depok, Sleman. Perannya adalah ikut memukul menggunakan tangan kosong pada kaca bagian samping kanan sebanyak 8 kali. Jadi 8 kali memukul kaca bagian samping mobil kendaraan sehingga pecah. Kemudian menendang pintu belakang samping kanan sebanyak 2 kali. Kemudian melempar batu 1 kali mengenai kaca kanan belakang sopir. Jadi melempar batu juga, termasuk naik ke atas motor, kemudian menendang bagasi mobil, kemudian naik ke atas bagasi. Di situ jelas videonya, dia dari samping nanti memukul, habis itu dia ke belakang dengan naik di motor, kemudian dari motor naik ke atas bagasi dan menginjak-injak bagasi sebanyak 5 kali. Ini peran dari saudara MDK. Motifnya juga sama, karena merasa tertabrak oleh pengemudi mobil tersebut. Namun sekali lagi ini tidak dibenarkan, sehingga kami akan tegas memprosesnya. Tidak ada alasan apapun, mau yang bersangkutan merasa tertabrak dan sebagainya, tapi ini kita harus tegas. Sekali lagi kami harus tegas untuk mengedukasi masyarakat tidak mengulangi hal yang serupa. Kemudian yang ketiga, untuk MDK sendiri, mohon maaf, ini barang bukti yang kami sita dari saudara MDK, baju yang digunakan, sweater. Ini ada tulisan pulbir dan sebagainya. Inilah, nanti bisa disamakan di video. Inilah baju atau sweater yang digunakan pada saat kejadian, dan yang bersangkutan sudah mengakui perbuatannya. Kemudian tersangka ketiga yang kami amankan adalah saudara inisial CP, 25 tahun, alamat Bangun Jiwo, Kasihan, Bantul. Yang ketiga ini perannya adalah ikut memukul plat nomor atau ikut memukul menggunakan plat nomor mobil dari pengemudi yang sempat lepas, kemudian diambil dan memukulkan plat nomor tersebut ke kaca bagian belakang sehingga menyebabkan kaca bagian belakang pecah. Perannya cuman itu, cuman saudara inisial CP ini
bukan merupakan korban tabrak lari dan sebagainya, hanya ikut terprovokasi. Hanya ikut terprovokasi oleh situasi dan teriakan-teriakan tadi yang maling-maling itu. Kan kasihan nih. Akibat ikut terprovokasi, tidak tahu sama sekali kejadiannya apa, ikut-ikut nimbrung, ikut-ikut mukul. Ya, mohon maaf, tidak ada alasan. Anda sudah melakukan pengerusakan, sehingga tetap kami jerat dengan persangkaan 170 dan kami akan tahan. Nah, ini ketiga pelaku yang sementara kami amankan dan kami akan mengejar pelaku-pelaku lain. Yang itu, yang ini saudara, masih sini nih, saudara TW ini ya. Ya. Sini ya. Maju lagi. Ini mas, nggak usah takut. Menghadap sana aja. Agak sini lagi. Nah ini dapat kita lihat. Ini mas ya. Ya, betul. Ada lagi yang, ini identik dan yang bersangkutan sudah mengakui perbuatannya. Ini proses pemeriksaan dan sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan akan kami lakukan penahanan. Ya, lanjut tersangka lainnya. Ya, ini yang dari kerja di Sofia ya. Ya, benar ini ya yang bersangkutan ya. Ini. Dapat lagi. Coba, masih ada nggak? Masnya agak maju. Ini. Masuk ke kamera. Pegang. Nah, ini yang bersangkutan. Ini ikut memukulkan plat nomor mobil milik korban ke mobil korban sendiri. Nah ini bapak ya. Ya, ini tadi yang naik di kap belakang nih. Ya, lanjut pelaku lain. Yang ada di sana. Ini yang kami conteng biru nih. Ya mas ya. Sampai ini ya. Masih ada yang lain tuh, dia naik di belakang kalau nggak salah. Ya, ini ya. Ya, ini sampean ya. Tar dulu. Mana nih? Kalian sampean di mana nih? Setelah ini ya, coba. Oh, kepotong ya? Ya, tapi yang sampean naik ke atas mobil ya. Nah, ini sudah kita lakukan pemeriksaan dan yang bersangkutan sudah mengakui perbuatannya. Ya, saudara sudah mengakui ya ikut naik di kap atas itu terus melakukan pengerusakan ya. Ya. Sudah. Motifnya karena ikut jadi korban ini juga ya? Ya, karena yang korban beberapa kali juga. Ya. Baik. Saya kerja juga. Ya. Tapi sadar bahwa perbuatan saudara itu sebenarnya tidak benar ya? Tidak benar. Kerja atau mahasiswa? Mahasiswa harusnya kan lebih tahu ini tidak boleh. Ya. Ini menjadi pelajaran saya kira ya. Ya, Sal? Ya. Ya. Nah, ini yang mahasiswa juga? Bukan, sehari-hari kerja apa? Driver. Nah, Anda kan tidak jadi korban kok ikut-ikutan, kenapa? Jadi ceritanya itu saya disuruh ngejar, saya nggak tahu lah di situ ada ojol yang jatuh, terus saya suruh ngejar di situ. Terprovokasi intinya. Ya terprovokasi, tapi saya. Ya, tapi Anda kan tidak tahu peristiwa sebenarnya kan? Iya, yang saya tahu hanya tabrak lari di samping itu. Ya. Nyesal ya sudah ya? Ya, saya menyesal. Ya, lain kali jangan diulangi, ini tidak boleh ya, seperti itu. Udah, percayakan aja ke aparat penegak hukum. Apalagi Anda tidak menjadi salah satu
dari kedua pihak yang berkonflik ini. Anda cuma di situ terus melihat ikut-ikut nimbrung. Nah, seperti ini ya. Ya. Ini yang naik ke kap juga ya. Ya, Memukul berapa kali? 8 kali kalau nggak salah. ya Pak. 8 kali kaca samping ya. Ya Pak. Kemudian lempar batu juga. Ya, Dari mana dapat batunya itu? ada orang bawa Pak. Ada orang bawa, langsung diminta. Enggak, orang dari Pak Jalan Jambi melempar 3 kali, ada pecahannya saya ambil. Ambil juga. Ya, Terus naik ke belakang, ke kap belakang. ya, Naik juga ke atas. Tendang juga. ya. Ya, sempat tendang pengemudi juga. Tidak Pak. Mukul aja. Saya dorong aja Pak. Oh ya, Ya. seperti itu. Ya. Tidak boleh Mas ya. Ya, Sudah menyesal sekarang? ya, saya. Ya, mahasiswa. Kan, Ya, kerja Pak. kerja sudah. Ya,